Sekarang menginjak di halaman 44. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istiharah. Bab ini menunjukkan tentang tata cara bagaimana kita istiharah supaya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang terbaik, ya. Baik masalah jodoh, masalah kerjaan dan seterusnya. Jadi kalau Anda bimbang, Anda bisa mengerjakan istiharah ini. Man arada ayyara fi manamihi ahadan hayyan aw maitan. Barang siapa yang menghendaki bisa melihat di dalam tidurnya orang lain, apakah orang itu sudah mati atau masih hidup, fal yusallil isya, maka sebaiknya dia sholat isya. Jadi bisa untuk orang yang mendeteksi orang jauh apakah mati atau hidup, bisa juga untuk diperlihatkan di dalam tidurnya apakah jodohnya itu terbaik atau bukan, ya. Adapun tata caranya, fal yusallil isya wasaf'i wal watar wasoli arba'a raka'atin, maka sebaiknya orang tersebut setelah sholat isya, ya, itu sholat 2 rakaat. 2 rakaat ini adalah sholat hajat 2 rakaat, kemudian sholat witirnya ini 1 rakaat, ya. Usolli arba'a raka'atin, kemudian orang itu sholat lagi 4 rakaat. Yaqra' fi kulli raka'atin fatihatal kitab, orang itu pas waktu pertama kali rakaatnya membaca Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat membaca Al-Fatihah, ya. Wa alhaqumut takasur, kemudian baca surat At-Takasur, yaitu alhaqumut takasur. Suma ya'hudu matja'ahu, kemudian setelah selesai sholat, jadi 4 rakaat itu setiap rakaatnya baca Al-Fatihah sama surat At-Takasur, yaitu alhaqumut takasur setiap rakaatnya. Jadi 4 rakaat diisi dengan Al-Fatihah sama At-Takasur. Kemudian dia pergi ke tempat tidurnya, wayakulu, dan dia berkata, ya, atau diucapkan atau berdoa. Doanya adalah Allahumma arini fulan fil halah alati alaiha. Itu yang Anda ucapkan. Ya Allah, saya ingin Tuhan lihatkan saya di dalam mimpi saya tentang orang ini, ya, sekarang itu bagaimana tingkah atau kabarnya, ya. Wa innahu yarahu biidznillah ta'ala, maka Anda akan bisa melihat orang yang Anda kehendaki dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-alamah as-Sanusi, dan berkatalah Syekh Imam al-Alamah as-Sanusi fi mujarabati, di dalam kitab mujarobatnya, wa'lam anna minal fa'idah dakhirah, ketahuilah bahwa setengah dari faedah yang jadi simpanan, anaman aroda ayyara fi manami habibahu aw sadiqahu sawaun kana hayyan aw maitan, barang siapa yang menghendaki bisa melihat di dalam tempat tidurnya tentang kekasihnya atau tentang temannya, baik itu temannya ini sudah mati atau hidup. Kalau sudah mati maksudnya itu di alam kuburnya disiksa atau enggak, ya. Al-qanat lahu hajatun ilallah ta'ala, atau di situ orang tersebut punya hajat, ya, punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal yabit tahiras saub, maka sebaiknya orang itu ini pas waktu tidur atau dalam menginapnya itu keadaannya suci pakaiannya, ya. Wal badani, dan juga suci badannya, ala firosin tohirin, dan juga di situ memakai spray yang suci, nakiyin abyot, yang mana spray itu bersih
dan berwarna putih ya. Ma'zulan an ahlihi, dan orang ini dia memisahkan diri dari ahli atau keluarganya. Ba'da sholati rakaataini, setelah sholat 2 rakaat yaqra ba'dal Fatihah, ini baca surat Al-Fatihah, wasamsi waduhaha, dan juga surat as-samsi waduhaha sebanyak sab'a marotin, sebanyak 7 kali. Wafisaniyah, dan di dalam rakaat yang kedua ba'dal Fatihah, setelah surat Al-Fatihah membaca walaili idza yahsa, bacaannya adalah walaili idza yahsa sebanyak sab'a marotin, sebanyak 7 kali. Summa sholli ala nabi mastato'a, kemudian orang ini baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW semampunya. Summa yatoji, kemudian orang ini pergi ke tempat tidur. Fa innahu yarama qad nawahu bi'idznillah ta'ala, maka orang ini nanti akan bisa melihat apa yang sudah dia niatkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa buat istikharah apa saja ya. Ghairuhu, adapun di situ selain jalan istikharah yang tadi saya sebutkan tata caranya, man arada ayuriyahullah ta'ala fi manamihi, barang siapa yang di situ ingin mencari mimpi istikharah di dalam tidurnya, ma yuridu, apa yang dia kehendaki, fal yusolli sita rakaatin, maka sebaiknya orang itu sholat 6 rakaat. Yaqra fi rakaatil ula, yang mana di dalam rakaat awal itu baca Al-Fatihah dan wasamsi wa duhaha sebanyak 7 kali. Wa fi saniyah, kemudian di dalam rakaat yang kedua itu baca Al-Fatihah ya, dan walaili idza yahsa. Wa fi salisah Al-Fatihah wa duha. Jadi untuk yang pertama baca Al-Fatihah dan wasamsi wa duhaha sebanyak 7 kali. Rakaat yang kedua baca Al-Fatihah dan walaili idza yahsa 7 kali. Rakaat yang ketiga baca Al-Fatihah dan wadduha, surat Ad-Duha sebanyak 7 kali. Adapun rakaat yang keempat baca Al-Fatihah besertaan baca Alam Nasroh Laka Sotrok ya, Alam Nasroh Laka Sotrok sebanyak 7 kali. Adapun rakaat yang keenam, adapun rakaat yang kelima baca Al-Fatihah dan surat Al-Qadar. Al-Qadar itu adalah inna anzalna fi lailatul qadar kama adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun ya hatta matla'il fajar sebanyak 7 kali. Fa idza faragha nasolah asna Allah ta'ala, kemudian setelah selesai dari sholat orang itu memuji Allah, jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memuji baginda Nabi, mengucapkan sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sumayaqulu, setelah memuji Allah dan baca sholawat, orang itu berdoa ya, bacanya adalah Allahumma rabba Ibrahim wa rabba Musa wa rabba Ishaq wa rabba Yaqub wa rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel munazilat Taurah wal Injil wa Zabur wal Furqanil Adim, arini fi manami al-lailah ma anta lamu bihi minni. Itu kalau diucapkan doanya ya, setelah berdoa fa innahu yara bi idnillahi ta'ala, maka apa yang dia inginkan itu akan terlihat dengan jelas di tempat tidurnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi doanya setelah sholat selesai Anda baca Allahumma rabba Ibrahim wa rabba Musa wa rabba Ishaq wa rabba Yaqub wa rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel munazilat Taurah wal Injil wa Zabur wal Furqanil Adim, arini fi manami al-lailah ma anta lamu bi minni fa innahu yara bi idznillah ta'ala, maka orang itu akan melihat dengan jelas di dalam tidurnya apa yang dia kehendaki dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.